Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya. Terima kasih. Biasanya senggawe ya. Ya mau biasa nggak kasih kilo bayi. Ini sih Kita mau pesenkin. kira garapan kini gawe kan. Ya mungkin kalau kepingin 3 kilo. Ini gua stitch. Ya juga pakai 1 kilo. 1 kilo. Kiloan Mbak. 2 kilo. Angwa dulu ya. Terang kurang terigu kak anak bis. Hari nambahin kayak 30 tapi iya udah lekat sih. Untung mancing guys. Vanili. Bakal sekilo perang sendok biasanya. Loro kita lagi. Loro tenduk. 16 nih. Hampiran manis. Saya kira lagi loro. Berarti kan papat. Pirang sendok. Bakal sekilo sih pirang sendok. Makasih kira udah pakai dari Loro. orang sendok. Pakai kentang kalau orang pakai kentang. Banyunya sih banyu putih tuh biasa. Banyu. Biasa nih. Banyu maksudnya banyu anget tak banyuan. Ya makan bayar banyak apa mana? Orang udah tangannya. Idane om, kowe pola. Dene tangane sapa? Kintang enggak pesanan dikit ya. Bagi kalian teman majak di rumah yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan jika suka videonya, jangan lupa untuk like, share juga ya. Mulai nanti siswa beli. Sebelah saya makan dulu. Untuk informasi lengkap resep pembuatannya, silakan teman majak bisa cek di deskripsi box di bawah video. Setelah semua bahan masuk, termasuk airnya juga, di sini airnya tidak tentu takarannya, jadi ditambah sedikit demi sedikit saja sampai pas. Selain untuk membuat donat, adonan ini bisa digunakan juga untuk membuat dasar adonan pizza. Seperti yang dikatakan oleh si penjualnya, bahwa untuk menguleni adonannya ini tidak perlu lama-lama, tidak perlu sampai kalis. Karena resep adonan ini mengandalkan proofing dari ragi atau bibit rostinya saja. Saat menguleni kemudian adonannya menempel atau lengket di tangan, tambahkan beberapa sendok minyak sayur. Walaupun adonannya tidak perlu diuleni sampai benar-benar kalis, tapi tetap adonannya harus benar-benar menyatu menjadi satu kesatuan supaya tidak ada tepung-tepung yang tidak tercampur rata. Jadi bahan-bahan yang digunakan perbandingannya yaitu 1 kg tepung terigu, kemudian menggunakan 2 butir telur, lalu ada 2 sendok makan ragi instan, 3 sendok makan gula pasir, 1 saset vanili atau sekitar 1 sendok teh.
Ada yang nengakan di situ. Bilang jam. Ya, setengah jam. Setelah diuleni, bulatkan adonan dan diamkan sekitar 1 jam. Setelah 1 jam, adonan di-proofing atau didiamkan sampai mengembang. Siapkan wadah yang ditaburi dengan tepung merata untuk nanti adonan setelah dicetak. Ini dia hasilnya adonan yang sudah didiamkan selama kurang lebih 1 jam. Ambil sedikit bagian adonan, kemudian pindahkan di atas meja kalau ada, karena di sini tempatnya sempit, jadi di rollingnya juga hanya di atas nampan saja. Dan untuk rolling pinnya karena tidak ada menggunakan gelas, so jangan dibully ya teman majak di rumah, karena ini seadanya saja penjualnya. So semoga menginspirasi para pejuang receh di sana untuk bisa berusaha walau dengan alat seadanya. Pipihkan adonan sampai setebal kurang lebih 1 cm. Setelah cukup pipih dan bulat, kemudian menggunakan bagian gelas yang terbuka, cetak bulat-bulat seperti membuat donat. Dan nanti untuk bagian tengahnya sendiri menggunakan tutup air mineral. Setelah tadi adonannya dicetak bulat-bulat besar menggunakan bagian terbuka gelas, kemudian untuk bagian lubang kecilnya itu gunakan tutup air botol mineral. Jadilah seperti donat yang bagian tengahnya berlubang. Pindahkan adonan yang sudah berbentuk donat di atas nampan yang sudah ditaburi tepung banyak, yang pokoknya cukup deh supaya tidak saling menempel. Lalu tutup menggunakan plastik, proofing lagi atau diamkan lagi sekitar 10-15 menit sebelum nanti akhirnya digoreng. Selain untuk membuat donat, adonan ini juga bisa digunakan untuk dasar adonan membuat pizza. Hanya saja bagian tengahnya itu tidak dilubangi lagi. Siapkan saus pizza yang sudah dibuat, atau bisa pakai saus pizza kemasan yang sudah ada di supermarket. Kemudian olesi adonan yang sudah dibentuk bulat tadi dengan saus di atasnya. Maaf ya teman majak, untuk resep sausnya sendiri tidak saya sempat shoot videonya, tapi teman-teman majak di rumah bisa pakai saus sesuai selera saja. Intinya pakai saus tomat. Setelah semuanya diolesi saus, lanjut beri topping. Untuk toppingnya di sini pakai sosis iris saja, so simple. Jadi ini biasanya dijual Rp1.000-an. Setelah diberi irisan sosis, selanjutnya diberi irisan tomat untuk penambah segarnya. Dan terakhir di proofing lagi sekitar 10 menit supaya adonan pizzanya lebih mengembang, lebih besar seperti itu. Setelah itu bisa dipanggang. Tapi karena adonan donatnya sudah cukup mengembang, sudah didiamkan sekitar 15 menitan, jangan sampai lebih ya, karena nanti adonannya bakal rusak dan lembek, susah untuk digoreng dan nanti bakal kempes. Jadi cukup 10 menit langsung bisa digoreng. Lakukan lagi pencetakan sebelum menggoreng adonan sebelumnya yang sudah di-proofing. Panaskan minyak dan goreng adonan donat yang sudah mengembang lagi. Jadi digoreng dengan api sedang saja supaya tidak gosong. Goreng sampai berwarna emas kecoklatan. Donat ini, donat kampung ini biasa dijual harga 500 perakan saja per buahnya. Jadi sangat murah banget karena ya itu bahan-bahannya juga ekonomis, murah banget, pakai sederhana saja.
Setelah donatnya dibalik dan berwarna kecoklatan kedua sisinya, kemudian bisa langsung diangkat. Untuk penyajiannya, selagi masih hangat, langsung masukkan ke dalam gula bubuk putih untuk di-coating supaya rasanya lebih mantap lagi. Pasti dijamin rasanya mantul bikin lagi. Siapkan box makanan, kemudian tata donat kampungnya yang sudah ditaburi gula putih di dalamnya. Pasti ini bikin ngiler banget deh, ya kan? Pengen nyoba satu pasti, meleleh di mulut nih. Tuh kan, gara-gara donat jadi lupa dengan adonan pizzanya. Setelah donatnya siap, ready, mau dicemilin dulu. Nanti ya kita panggang dulu adonan pizzanya di dalam oven sampai crunchy meleleh. Pokoknya sekitar 10 menitan sudah cukup dipanggang. Lalu keluarkan dari oven dan beri taburan keju cheddar. Karena di sini cuma ada keju cheddar, nggak ada keju mozzarellanya, ya wis lah, yang penting ada kejunya. Langsung sajikan dengan keju. Ini juga penampilannya bikin ngiler banget. Kalau ada keju mozzarella, panggang sekitar 5 menit, kemudian keluarkan dari oven dan panggang lagi, masukkan lagi di dalam oven 3 menitan. Nanti kejunya meleleh-meleleh deh. Tapi karena di sini pakainya keju cheddar, ya wis lah, yang penting kita icip-icip. Yuk kita santap ya. Icip-icip pakai mayonnaise sedikit di atasnya. Ini bener-bener bagian bawahnya itu crunchy abis. Mantap deh pokoknya. Hasilnya luar biasa. Hanya dengan satu adonan saja kita bisa buat donat plus pizza. Variasi yang manis dan gurih yang super bikin lagi. Pokoknya wajib coba di rumah. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Dan share juga videonya supaya banyak orang yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.